Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Tayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid fi hadhihi al-halaqah. Insyaallah materi kita pada kesempatan kali ini adalah seputar al-i'tikaf atau ibadah i'tikaf. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 150. Ya, al-i'tikaf. Yang pertama, ma'nahu. Ya, apa definisi i'tikaf ini? Al-i'tikaf huwa al-iqamatu 'ala syai'. Jadi i'tikaf adalah menetap di atas sesuatu atau menetap pada sesuatu. Faqila liman lazamal masjida wa aqama fihi lil ibadah. Maksudnya i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dan tinggal di dalamnya dengan niat ibadah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Mu'takif atau akif. Jadi bisa ini dua bentuk ismul fa'il, ya mu'takif. Nah, i'takafa, ya'takifu, mu'takif, akafa ya'kifu, akif. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Kemudian yang kedua, masyru'iyatuhu. Ya. Yustahabul i'tikafu fi Ramadan. Ya, disunnahkan beriktikaf pada bulan suci Ramadan. Li hadisi Abi Hurairah ya qala, yakni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan. Ya, beliau selalu beriktikaf pada bulan Ramadan asyrata ayyam, ya selama 10 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida minhu i'takafa 20 yawman. Ya, sedangkan pada tahun ya di mana beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu beriktikaf ya selama 20 hari. Ya khusus ya di tahun di mana beliau meninggal, beliau beriktikaf ya selama 20 hari. Wa afdaluhu akhiru Ramadan. Dan yang paling utama adalah beriktikaf di akhir bulan Ramadan atau di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Lima sabata an Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah, riwayat Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ya sampai tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai diwafatkan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa qad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa akhiral ashri min Syawal qada'an li'tikafi Ramadan fa innahu lam ya'takif dzalika fi Ramadan. Dan juga telah ditetapkan atau telah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di akhir bulan Syawal sebagai qada atau pengganti iktikafnya di bulan Ramadan. Ya, karena beliau pada tahun tersebut tidak sempat beriktikaf pada bulan Ramadan. Maka beliau ganti dengan beriktikaf di bulan Syawal.
Kemudian fa in nadhara al-insanu ay ya'takifa yawman aw aktsar wajaba alaihi al-wafa'u bi nazrihi. Jikalau misalkan ya, seorang bernazar untuk beriktikaf sehari atau lebih, maka wajib baginya memenuhi nazarnya. Fa'an Umar ibn al-Khattab annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Umar bin Khattab, ya bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya, saya pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk beriktikaf selama 1 malam di Masjidil Haram. Faqala Nabi SAW, fa'aufi binazrika, maka penuhi nazarmu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, muttafaqun alaih. Kemudian poin ketiga, la yushra'u al-i'tikafu illa fil masjid. Ya, tidak disyariatkan beriktikaf kecuali di masjid. Liqouli ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Ya, aakifun, nah ini dari yang tadi. Jadi bisa mu'takif, bisa akif. Jadi wala tubashiruna, janganlah ya menggauli ya istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Wali annahu mu'takaf. Nah, di sini mu'takaf ya, ismul makan, maksudnya masjid adalah tempat. Ya, wali annahu mu'takaf, jangan dibaca mu'takif. Wali annahu mu'takaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika azwajuhu. Ya, karena masjid merupakan tempat Rasulullah dan para istri-istrinya beriktikaf. Walau kan yasihul ittikafu lama itakafa azwajuhu fil masjid ma'al masyaqqati fil mulazamah fi mulazamatihi. Ya, kalau seandainya dibolehkan di tempat lain, maka bisa saja ya istri Rasulullah itu beriktikaf selain di masjid. Tapi itu tidak dilakukan. Walau jaza fil baiti la fa'alu, kalau seandainya bisa di rumah, boleh di rumah beriktikaf, maka ya pasti akan dilakukan atau dikerjakan walaupun sekali, tapi tidak pernah. Ya, mereka Rasulullah dan para istri-istrinya beriktikaf di masjid, ya, bukan di selainnya. Wa qad zahabal jumhur, ya, mayoritas ulama berpendapat ila annahu yushra'u al-i'tikafu fi kulli masjid. Itu boleh beriktikaf di masjid manapun. Ya, boleh beriktikaf ya di setiap masjid atau di masjid manapun. Ya, walaupun ala ikhtilafi bainahum fi ishtirati kaunihi jami'an wa nahwi. Walaupun ada beberapa pendapat ya dari mereka bahwasanya tidak boleh beriktikaf kecuali di masjid jami'. Jadi masjid yang dipakai sholat Jumat. Li umumi qoulihi ta'ala fil masajid. Berarti ya boleh saja ya, di masjid manapun ya boleh kita beriktikaf. Wa qala qaumun la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsa. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya tidak boleh beriktikaf kecuali di 3 masjid. Ya, Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan ini merupakan pendapat Huzaifah wa Sa'id ibn Musayyib. Tapi yang rajih, ya, yang paling kuat adalah pendapat pertama, ya, pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian yang selanjutnya poin keempat, wa yushra'u i'tikafun nisa'i bi syartain. Ya, dibolehkan bagi wanita beriktikaf dengan 2 syarat. Jadi ada 2 syarat kapan dibolehkan seorang wanita itu beriktikaf. Yushra'u al-i'tikafu lin-nisa'i, ya yushra'u lin-nisa'i al-i'tikaf, ya, fa'an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ay ya'takifal ashrul awahim min Ramadan. Maksudnya ini berdasarkan hadis dari Aisyah, riwayat Aisyah, dan ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Maksudnya Aisyah, Rasulullah SAW pernah ingin beriktikaf ya, di
10 terakhir bulan Ramadan. Fasta'zantuhu, fasta'zanathu Aisyah. Ya, fasta'zanathu Aisyatu fa'azina laha. Dan Aisyah minta izin juga untuk beriktikaf dan Rasulullah mengizinkannya. Ya. Wa anha qalat, dan juga dari riwayat Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awahir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Tsumma i'takafa azwajuhu yani min min ba'dihi. Bahwasanya Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa azwajuhu. Kemudian setelah itu, ya setelah beliau meninggal, istri-istrinya juga beriktikaf setelah beliau meninggal. Wa yushtaratu lil i'tikaf bi mar'ati amran. Ya, ada 2 syarat kapan dibolehkan seorang wanita itu beriktikaf. Yang pertama adalah syarat pertama zaujiha. Harus ada izin, harus diizinkan sama suaminya. Li'annaha la takhruju min baitiha illa bi'idzni. Karena memang wanita tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada izin dari sang suami. Jadi itu syarat yang pertama. Kama taqaddama fi hadis Aisyah, sebagai yang mana telah dibaca tadi, hadis Aisyah bahwasanya beliau minta izin kepada Rasulullah untuk beriktikaf. Nah, dan juga Hafsah, Zainab, ya, mereka semua para istri Nabi itu minta izin kepada Rasulullah, ya, supaya diizinkan untuk beriktikaf. Ya. Kemudian ini perlu kita baca. Ya, kemudian alla yakuna fi i'tikafiha fitnah. Jadi syarat kedua, dia boleh i'tikaf ya selama ya tidak takut terjadi fitnah. Ya. Jadi fal mar'atu ta'takifu ma lam yakun fi i'tikafiha fitnah. Jadi boleh ya bagi wanita untuk beriktikaf selama tidak ada fitnah ya, ketika dia beriktikaf. Fa in tarattaba ala i'tikafiha fitnatun laha aw lirijal, kalau misalkan kalau dia i'tikaf itu menyebabkan ya terjadi fitnah bagi dirinya dan bagi laki-laki, fatumna'u wala tumakkan minhu, maka dilarang baginya untuk beriktikaf. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam mana azwajahu min al-i'tikaf fi ma duna dzalika kama taqaddama fi hadis. Jadi Rasulullah SAW ya, pernah melarang ya, istri-istri beliau ya beriktikaf ya, karena takut terjadi fitnah. Kemudian yang poin selanjutnya, poin kelima, hal yushtaratu saumu lil i'tikaf. Apakah disyariatkan ya berpuasa? Apakah disyariatkan bagi yang ingin i'tikaf itu puasa? Apakah harus berpuasa di siangnya? Apakah itu merupakan syarat untuk i'tikaf? Artinya kalau dalam kondisi tidak berpuasa, buka pada bulan Ramadan, itu tidak boleh beriktikaf. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhil mas'alah ala qaulain. Ya, para ulama kita berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Jadi ada 2 pendapat. Al-awwal, pendapat pertama, la yasihul i'tikafu illa bisaum. Ya, tidak sah i'tikaf itu kecuali dengan berpuasa. Dan ini mazhab Abu Hanifah, ya, wa Malik wa Ahmad. Di ihda riwayatain, di salah satu riwayat dari beliau. Wa huwa marwi an Aisyah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Jadi ini juga diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Maksudnya puasa adalah syarat sahnya i'tikaf. Apa hujjah mereka? Apa alasan mereka? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi Ramadan. Rasulullah i'tikaf pada bulan Ramadan. Walam yu'raf masyru'iyyatul i'tikaf illa bisawm, dan belum ada dalil yang mengatakan bahwasanya disyariatkan i'tikaf ya, kecuali dalam kondisi berpuasa. Walam yathbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga dari salah seorang sahabat beliau atau anna i'takafu bighairi shaum, bahwasanya mereka beriktikaf ya tanpa berpuasa. Ini pertama. Kemudian yang kedua, iktiranul i'tikaf ma'as shaumi fi ayatin wahidah. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan disyariatkannya i'tikaf, ya, itu bersamaan dengan disyariatkannya berpuasa. Kemudian yang ketiga, itu berdasarkan hadis Aisyah, qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridan. Ya. Sunnah atau syarat bagi seorang mu'takif itu tidak boleh menjenguk orang sakit. Kemudian wala yashhadu janazatan, dan tidak boleh mengiringi jenazah. Wala yamassa imra'atan, dan tidak boleh menggauli istrinya. Wala yubashirha, tidak boleh mencumbuinya. Wala yakhruju li hajatin illa lima la budda minhu, tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya kecuali sesuatu yang darurat. Wala i'tikafa illa bisawm, dan tidak boleh iktikaf kecuali dengan puasa. Dan wala i'tikafa illa fi masjid jami', dan tidak boleh iktikaf kecuali di masjid jami' yang digunakan, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Wa qad ruwiya anha marfu'an wa la yasihhu. Ya. Itu hadis ini ada yang mengatakan bahwa ini marfu atau sampai kepada Nabi SAW, tapi yang betul adalah tidak. Ya, ini adalah hadis mauquf. Ya, hanya sampai kepada Aisyah. Ini adalah perkataan Aisyah, bukan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian asani la yushtaratu. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. La yushtaratu, tidak ya disyaratkan ya berpuasa ya bagi yang ingin beriktikaf. Wa innama yustahab, tapi disukai ya, atau disunnahkan, tapi tidak wajib. Bukan syarat wajib. Iktikaf itu adalah puasa. Dan ini merupakan mazhab Imam Syafi'i wa Ahmad, pendapat yang kuat dari Imam Ahmad. Wa huwa marwi an Ali wa Ibnu Mas'ud. Ya, ini adalah disebutkan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Apa dalil mereka? Anna Umar, yakni qala di Nabi SAW, ya berdasarkan hadis yang dalam Umar itu, dalam kisah Umar, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, ya inni kuntu nazartu, saya pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk beriktikaf di masjid, ya satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, fa'ufi binazrika, maka penuhi nazarmu. Fa'takafa lailatan, maka beliau beriktikaf selama satu malam. Dan ini ya qalu wal lailu laysa bihalis siyam, dan malam bukan tempat untuk berpuasa. Maka boleh ya. Pada jauh wazal iktikaf, dan Rasulullah membolehkan iktikaf pada waktu tersebut. Padahal itu tidak Umar bukan kondisi dalam berpuasa, karena beliau iktikafnya itu pada malam hari. Ya, tidak mungkin berpuasa pada malam hari. Kemudian yang kedua, ya, dalil yang kedua, fi riwayat al-hadis Aisyah alladhi taqaddama fi itikafi azwajihi. Jadi berdasarkan hadis ya, Aisyah bahwasanya faqala lamma ra'a akhbiyat azwajihi, ketika Rasulullah SAW melihat bilik-bilik ya tempat itikaf ya istri-istri beliau berkata kepada para istrinya, ya, albirra turidna. Nah, albirra turidna, apakah kebaikan ya, apakah kebaikan yang kalian inginkan. Jadi pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha minta izin untuk iktikaf, diizinkan. Kemudian Hafsah juga ya tidak mau ketinggalan. Ya. Hafsah juga minta izin kepada Rasulullah untuk iktikaf. Kemudian diikuti oleh
Zainab. Ya. Jadi ini mungkin mereka tidak mau kalah ya sama yang lain, makanya mereka ikut ya beriktikaf. Tapi Rasulullah SAW ya malah berkata bahwa saya tidak iktikaf. Ya, ini tuh Bang, ini ya kenapa beliau bertanya seperti ini? Ya, ini supaya Rasulullah bisa memastikan ya jangan sampai mereka beriktikaf hanya karena ingin ikut-ikutan, ya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya beliau tanya birra turidna, apakah kebaikan yang kalian inginkan? Ya. Kemudian fa'amara bi khibaihi faquwidah. Maka Rasulullah SAW meminta ya supaya bilik beliau itu dibongkar, ya dibongkar. Ya. Wa tarakal i'tikaf fi syahri Ramadan, dan beliau meninggalkan i'tikaf pada bulan itu, ya. Jadi tidak jadi hatta i'takafa fi al-awwal min Syawal, sampai beliau i'tikaf pada bulan Syawal. Istri beliau tetap i'tikaf, ya. Rasulullah tidak i'tikaf. Ya. Jadi makanya ini menunjukkan bahwa Rasulullah i'tikaf pada bulan Syawal. I'tikaf pada bulan Syawal, dan itu bukan dalam kondisi berpuasa. Wa awwal Syawal huwa yaumul fitri la yahillu shaumuhu. Wa awwalu syawqalu wa awwalu Syawal wa huwa yaumul fitri la yahillu shaumuhu. Maksudnya hari pertama Syawal adalah hari makan dan minum, dan tidak dibolehkan ya berpuasa di situ. Beliau itu beliau itikaf pada tanggal 1 Syawal. Ya. Ini menandakan bahwasanya ya puasa bukan ya syarat beritikaf. Kemudian, nah ini baik sekali ini ya. Insyaallah kita langsung ke ini saja kesimpulan. Jadi wal azhar annahu la yushtaratu shaum li i'tikaf wa innama yustahab. Ya bahwasanya memang puasa bukan syarat ya sahnya i'tikaf. Tapi tentunya dianjurkan. Ya dianjurkan dalam kondisi berpuasa, apatah lagi pada bulan suci Ramadan. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian yang selanjutnya poin ke-6. Poin sebelum terakhir. Aqallu muddatil i'tikaf. Ya berapa batas minimal? Ya, batas minimal durasi beriktikaf. Ya. Aqallu mudda zahabal jumhur, ya mayoritas ulama berpendapat wa minhum Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ila anna zaman al-i'tikaf la hadda li aqallihi. Ya bahwasanya durasi i'tikaf itu ya tidak ada batasnya, ya batas minimalnya. Tidak ada batas minimalnya. Sedangkan Malik berkata aqall yaum wa laila. Ya minimal itu 1 hari 1 malam. Dan juga ada yang mengatakan ya selas ayam, ya 3 hari, minimal harus 3 hari. Ya kalau kurang 3 hari berarti bukan i'tikaf namanya. Wa anhu asyratu ayyam, ya 10 hari. Wal zahir, yang jelas kelihatan ya kata beliau, anna man i'taqada anna min syar'i i'tikaf as-shaum, ya barang siapa yang beranggapan bahwasanya puasa adalah syarat i'tikaf, ya qala la yajuzu i'tikafuhu laila, maka tidak boleh bertikaf ya cuma 1 malam. Tapi ya yang menganggap bahwasanya puasa bukan syarat i'tikaf, maka boleh saja ya bertikaf 1 malam. 1 malam saja. Jadi itu boleh. Fala aqalla min yaumin lailah idza in aqada an-nahar inna yakul bil-lail. Jadi kembali lagi ke permasalahan yang sebelumnya. Ya bahwasanya barang siapa yang melihat, yang menganggap bahwasanya tidak boleh i'tikaf, ya i'tikaf kalau tidak berpuasa, maka juga sama
Sama juga ini itikafnya tidak boleh kurang dari 1 hari 1 malam. Tapi bagi yang menganggap bahwasanya itikaf itu bukan puasa itu bukan bukan syarat itikaf, maka boleh saja beritikaf 1 malam saja tanpa dihitung harinya. Ya seperti itu. Ya seperti itu kesimpulannya. Kemudian yang selanjutnya, poin terakhir. Mata yadkhulu al-mu'takifu wa mata yahruj. Ya, mata yadkhulu al-mu'takifu wa mata yahruju min i'tikafihi. Ya. Ini juga banyak sekali pendapat, ya, banyak pendapat. Man nazara ay ya'takifa ayyaman ma'duda, barang siapa yang bernazar ingin beriktikaf beberapa hari, arada ay ya'takifa bi al-ashratal akhira min Ramadan, dan ingin beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, fasunnatu ayyadkhulal mu'takaf. Ya, al-mu'takaf di sini ya, sebelum makan. Ayyadkhulal mu'takaf ba'da sholatul fajri, maka disunahkan baginya untuk memasuki tempat itikafnya ba'da sholatul fajri, setelah sholat fajar, sholat subuh, awwala hadil ayyam, setelah sholat subuh pada hari ke-21 bulan Ramadan. Jadi ini pendapat pertama. Ya, jadi dia masuk ke tempat itikafnya setelah salat subuh pada hari ke-21 bulan Ramadan. Nah, hakadha fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Aisyah. Ya. Dan ini merupakan pendapat Auza'i, Al-Imam Auza'i wal Laits wa Tsauri. Ya. Kemudian wa dhahaba al-aim al-arba'ah, ya, imam 4, ya. Imam Abu Hanifah, ya, Malik, Syafi'i, Hambali, wa ta'ifatun ila annahu yadkhulu qubaila ghurubi syams. Ya. Ini pendapat ya Imam mazhab 4, bahwasanya ya ini itikaf dia masuk ke tempat itikafnya sebelum terbenam matahari. Ya, sebelum terbenam matahari pada hari ke-20. Berarti mundur lagi sedikit, ya. Jadi kalau yang pertama itu setelah salat subuh, ya. Setelah salat subuh. Kalau pendapat jumhur ya, itu sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib, ya pada hari ke-20. Ya, sebelum maghrib. Jadi itu pendapat yang kedua. Jadi kemudian yang mana yang ini ya, jadi silakan ya, qultu qala Abu Malik al-hadis yalzamu minhu ahadul amrayn, imma yakuna syuri'a fi al-i'tikaf min al-lail kama qalu wa inna ma dakhala khabaihi ba'da al-fajr, hada yushkilu ala man minhu khuruj min ibadati ba'da dukhul biha. Ala kulli hal ayyuhal ikhwah, ala kulli hal, ya, silakan, ini insyaallah tidak ada masalah, ya silakan mau pilih pendapat pertama atau pendapat yang kedua, itu tidak ada masalah insyaallah. Jadi boleh memilih yang pertama atau yang kedua. Ya, jadi setelah sholat subuh ya pada hari ke-21 atau ya sebelum maghrib ya pada hari ke-20 ya, sebelum berbuka. Ya, sebelum berbuka pada hari 20 itu sudah memasuki tempat itikafnya. Ya. Insyaallah dua-duanya ya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Kemudian yang terakhir ya, wa amal khuruj, ya kapan keluar, ya kapan keluar dari tempat itikafnya. Fa'alal qaul awal ya yakhruju ba'da fajri yaumil 'id ilal musalla. Ya. Yang mengatakan bahwasanya kalau dia misalkan memilih ya dia masuk itikafnya itu pada setelah salat subuh, ya kalau dia masuknya pada masuk itikaf itu pada setelah salat subuh pada tanggal 21 Ramadan, maka dia keluarnya ya juga setelah salat subuh, ya. Setelah salat subuh, sebelum salat Id. Ya, di pagi ya setelah subuh, ya di hari Id. Ya, yahruju ba'dal fajri yaumul Id. Ini pendapat yang pertama. Kalau misalkan pilih tadi yang pendapat pertama, mengatakan bahwasanya itu masuk ke tempat itikaf
setelah salat subuh pada hari 21 Ramadan. Ya, berarti juga harus pilih yang ini. Ya. Kalau yang mengatakan bahwasanya dia masuk di tempat itikafnya itu sebelum maghrib pada tanggal 20 Ramadan, maka dia juga keluarnya setelah maghrib, di hari terakhir bulan Ramadan, ya, supaya itikafnya itu cukup 10 hari. Silakan ya. Kalau pilih pendapat pertama juga harus pilih ini ya, yang keluar setelah salat subuh. Kalau misalkan pilih yang pendapat kedua, ya masuknya sebelum maghrib, maka juga keluarnya setelah maghrib. Allah taala alam wajah. Baik, demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nakhtim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.